Ya, Sobat Usil, balik lagi nih. Sebelumnya kan kita udah pernah ngupas soal hidroponik. Nah, saat ini kita ini kebetulan nih lagi ada di yang mau disemai. Jadi mau dipindahin dari meja semai ke meja produksi. Nah, sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya potensi bisnisnya seperti apa sih, termasuk informasinya Pelita Desa itu menerima order dari luar negeri untuk hidroponik. Nah, untuk lebih detailnya kita akan coba ngobrol-ngobrol. Ayo ikutin. Siang, Pak. Ya. Nah, dengan Bapak siapa? Saya Entis, Pak. Bapak Entis. Nih Bapak Entis yang ahlinya lah ya, pakarnya dalam hidroponik. Ini lagi mau semai, Pak ya? Iya, ini saya mau pindah tanam dari meja semai ke meja produksi. Nah, mau nanya nih Pak, ini apa sih Pak? Nah, ini jenis kale, Pak. Kale. Benih kale. Benih kale. Ini udah siap pindah tanam. Kalau dari benihnya awal itu dia apa Pak? Biji atau? Nah, prosesnya dari biji saya semai dengan media tanam rokul ini. Nah, pertama saya bolongin, dibasahin rokulnya. Setelah dibasahin, baru bijinya masukin ke sini. Baru kalau udah muncul kayak tunas gitu, disekam dulu satu malam di ruangan. Setelah pecah benih, baru dipindahin ke meja semai. Ke meja semai ya. Nah, di meja semai ini seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari ini nggak diairin Pak ya? Daun 3, daun 4. Oh, sampai muncul daunnya 3 atau 4. Iya, kayak gini nih. Nah, ini alasannya kenapa belum diairin nih Pak? Ini kenapa nggak pakai nutrisi? Karena belum kuat. Oh. Kalau yang udah siap pindah tanam ke meja produksi, nah itu di usia seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari udah siap. Bisa dialirin nutrisi. Ini tadi medianya apa Pak? Namanya Pak? Ini medianya rokul. Rokul. Itu terbuat dari apa Pak? Kalau rokul itu terbuat dari bahan yang dipanaskan itu. Ini sepertinya impor. Oh, ini impor. Kalau di lokal ada rokul? Kalau di lokal saya belum hafal ya. Belum dapat ya ininya ya. Ini. Tapi mungkin nanti Sobat Usil bisa cari-cari, siapa tahu ada rokul di lokal kalau memang terinspirasi atau pengen belajar nanti bisa langsung ke sini Pak ya. Nanti alamatnya kita kasih. Ini dia basahin sekali doang Pak ya waktu ditanam bibit biji itu ya. Bibit tanam ini basah sekali doang atau selama seminggu dibasahin terus? Tergantung kondisi Pak. Oke. Kondisi cuacanya panas, ini kan rokul untuk menampung air. Jadi ketika misalnya kondisi cuaca panas, kering, kita basahin, kita siram. Tapi nyiramnya kalau nggak pagi, sore. Itu air biasa aja ya, nggak ada campuran apa-apa ya? Air biasa aja. Oke, murah meriah ya untuk menyemai. Proses penyemaian itu ya paling modal di awal paling beli ini aja Pak ya? Iya. Beli ini terus untuk maintenance-nya tinggal kasih air biasa, disemprot-semprot kali Pak ya? Ya, tetesin. Oh, tetesin aja ya. Oke, ini kale. Nah, kalau taksiran harga Pak, kale itu bibitnya berapa sih Pak per kilo? Kalau benihnya itu per piece ya. Per piece. Ada yang kalau kualitasnya bagus itu ada yang nyampe 50.000 per piece. 50.000 per piece. Ada yang 20.000. 20.000 per piece. Kalau ada yang standar yang 20.000 per piece. Mungkin kelemahannya 25-30% itu enggak kurang bagus benihnya. Oke, jadi dalam kita beli misalkan dalam 1 kilo itu 20%-nya kemungkinan jelek lah ya benihnya ya. Karena banyak kendala lah seperti ini. Nah, ini digigit semut Pak. Oh, gigit semut jadi nggak patah ya. Per piece merah. Per pieces 20.000. Lumayan juga ya. Nah, kalau untuk satu meja ini kan 800 lubang tanam Pak. 800. Ya, itu membutuhkan 2 piece tapi lebih sih. 1 piece itu isinya kan 500
500 benih. 500 benih, 500 biji lah ya, apa 500 sih? biji. Bentuknya biji kan ya? Iya, biji. 500 biji. Kalau untuk satu meja ini Dua yang 8 meter, lebar 2 meter, ini 800 lubang tanam. Jadi masih nyisa. 2 piece ya. Nah, 2 piece masih nyisa 200. Tuh, dengan modal berarti sekitar 50.000 lah ya kira-kira. 50.000 tuh udah bisa untuk 800 lubang tanam, Sobat Usil. Jadi ya masih sangat terjangkau banget lah. Nah, oke, kita lanjut. Ada yang udah ini, Pak. Oh, Bapak mau itu ya? Mau pindahin itu ya? Saya punya tanam waktunya. Paling ini, Pak, informasinya untuk kale, Pak. Kalau kale nih, itu di pasar sekarang bisa sampai berapa sih, Pak? Ininya apa, permintaannya atau potensi bisnisnya, harga per kilonya mungkin? Kalau kita di sini, alhamdulillah kemarin udah MOU, permintaan kale dari seseorang ya. Nah, dia sih butuhnya sekitar seminggu itu 150 kilo. Wow, seminggu 150 kilo. Nah, per kilonya berapa, Pak? Per kilonya di angka 30-35. 30.000 sampai 35.000. Kaliin aja tuh 150 kilo itu per minggu. Nah, kalau untuk waktu sendiri, Pak, dari ini kan tadi pas semai itu kan 10 hari. Terus tumbuhnya pas udah pindah di meja kerja. Nah, ini setelah meja produksi, KST namanya ya. Hari setelah tanam. Hari setelah tanam, KST. KST-nya itu setelah dipindah ke meja produksi itu sampai masa panen 45 hari. 45 hari. Ini agak lama. Kayak beda dengan tanaman sayuran yang lain. 45 hari berarti kalau misalkan dia permintaan per minggu berarti Bapak nyediain berapa, Pak, dalam sekali tanam, Pak? Kalau hitung-hitungan saya di sini, ini potensinya satu meja ini di kisaran 40 kilo. 40 kilo. 800 lubang ya? 800 lubang 40 kilo. Ya, saya hitung kecil ya. Hitung kecil. Karena kalau hitung besar khawatir kita ketika jatuhnya wah. Ya, 40 kilo. Wah, lumayan sekali ya, Sobat Usil ya. Jadi apa namanya, salah satu peluang sebetulnya ya, peluang bisnis yang dengan modal yang nggak terlalu besar. Paling juga modalnya tadi beli rokul ya, sama paling air ya, listrik mesin air paling kan untuk di sini. Nutrisinya nutrisinya. Ya. Kalau nutrisinya itu sendiri? Kalau nutrisi sebetulnya banyak dijual di pasaran. Nama nutrisinya apa biasanya, Pak? AB Mix. AB Mix, oke. Jadi AB Mix itu adalah pengganti 11 unsur hara yang ada di dalam kandungan tanah. Oke. Nah, itu diberikan pada saat sudah di sini ya. Di sini. Itu per hari, per durasi untuk pemberian nutrisinya? Durasinya. Kalau di sini ya, ini tergantung dari tempat dan cuaca juga. Betul. Kalau di sini karena berhubung panas, kalau ketika terik mataharinya sangat panas, satu blok itu saya membutuhkan 2 liter. Satu blok 2 liter. Satu blok itu isinya 9 meja. Oh, sebuah meja ya? Iya. 9 meja. Sehari 2 liter. 2 liter. Iya. AB Mix ya. Nah, itu tambahannya paling AB Mix. Terus ada trik-trik itu buat ngilangin serangga, Pak ya? Ada. Yang digantung-gantung itu dikasih cairan atau? Itu yellow trap ya namanya. Yellow trap. Itu kita menggunakan limbah bekas. Nah, kita cat kuning karena biar menarik. Hama itu identik lebih ke warna ya, warna yang mencolok, betul. Nah, jadi saya kasih lem tikus. Oh, jadi begitu situ nempel, udah gitu. Yellow trap namanya tuh kalau kata Pak Entis. Itu murah meriah tuh, bisa dibikin sendiri, Pak ya. Nah, kalau nutrisi itu saya jelasin sedikit ya tentang nutrisi. Nutrisi itu kalau dijual di pasaran agak lumayan mahal. Ada yang per 100 liter itu ya, ada yang 700 ribu, ada yang 900 ribu. Tapi ketika di lapangan itu tidak bisa menjamin bahwa nutrisi itu akan cocok dengan tanaman kita. Karena itu kita tergantung dari suhu tanaman, ya, dari suhu lingkungan, tempat. Ada yang panas, ada yang dingin. Nah, pH-nya berapa, pPM-nya berapa. Kebetulan kalau kita di sini kita ngeracik sendiri. Oke, tuh Sobat Usil, kalau misalkan apa namanya untuk nutrisi, kata Pak Entis ini tidak bisa sembarangan juga, Pak ya. Harus dilihat juga lingkungan segala macam.
Jadi memang paling enak kalau misalkan Sobat Usil terinspirasi dan pengen ini ya belajarlah kemari. Iya. Nanti ada pelatihannya kan ya? Ada Pendidikan. ada pelatihan dari SMP yang di Ciseeng. Kebetulan dua Anak-anak SMP ya. SMP kesini pelatihan. Tuh. Nanti kami kasih alamatnya lah di sini. Jadi kalau misalkan mau belajar dulu boleh. Terus nanti ada pendidikan di sini dikasih semua. Bahkan mungkin bisa mendapatkan ramuan nutrisi racikan sendiri kan gitu kan. Kalau ramuan nutrisi kan kita nggak bisa share secara publik, harus yang ini datang untuk belajar sendiri gitu ya. Oke lah, ini sangat luar biasa ya. Sudah ada ini bahkan itu baru lokal Pak ya, yang 150 kilo per minggu itu baru satu orang katakanlah ya. Ini juga bisa dijual ke pasar ya. Ini dengan keadaan meja kurang gini. Iya, bisa juga dijual ke pasar kan, swalayan itu ya Pak ya. Oke, mantap sekali lah. Nah iya tadi soal nutrisi 2 liter itu dalam sekali masa panen atau dia diberikan reguler per bulan mungkin atau per reguler per hari 2 liter ya. Per hari 2 liter. Saya hitung skala besar. Karena menutupin permintaan tadi ya, permintaan yang kita ada 150 kilo, berarti kan Bapak harus. Iya. Jadi untuk satu blok ini bulan itu berarti membutuhkan kurang lebih 60 liter. 60 liter untuk nutrisinya 60 liter karena sudah ada permintaan besar yaitu 150 kg per minggu. Jadi memang ya harus semakin besar pasti semakin banyak dibutuhkan nutrisi ya. Oke lah Pak Antis, terima kasih bincang-bincangnya tentang prospek, potensi dan harga jual kale di pasaran. Nanti kalau misalkan Sobat Usil memang tertarik, nanti bisa hubungin aja. Nanti mungkin ketemu Pak Antis ya di sini ya. Nanti di sini kita juga rencana ke depan mau mengadakan pelatihan. Tuh ada pelatihan juga. Dekat sini, tempatnya nggak jauh-jauh. Dan enak lagi sebenarnya, adem, pemandangannya bagus. Pak Antis ya. Terima kasih Pak Antis. Silahkan dilanjut lagi. Terima kasih. Lagi memindahkan penyemaian